Jua-jua selamat tahun baru. Benga rende ijuma tangkulen ikan di bata pua pula ikan. Lenga petembe si mantang kelen buji di bata ula lupakan. Endale penjembaman bahanta krina melalakal si mantang kelen tapak senda. Retilih-tilih lengadung sadar ka bagi kue lapis ya. Singit kue lapis. Bagian pun dari pak sana si mantang kelen. La pandemi musiwah. Raka PSBB, yulihi ka PSBB, lockdown, ekonomi ngo bagian damoran kemarin, pendahin laba diukur uang masuk apa ika, anak sekolah, belajar di rumah, kerina mantang kelen. Tapi lae erbahanca keergiah-giah henta muji di bata kurang lae erbanca kriah henta muji di bata lanai semangat. Iba soreda Rahman banta kata Tuhan terpalaskan sada Timotius 6 ayat 6 10. Maka upedenga si teruskan renungan ta yogi kami lebih nina bagena. Sada Timotius 6 ayat 6 10 yogi kami bas cakap Indonesia. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Senina resturang kerinana sendah arah renungan tercakap kita karena uga kita banci di tengah pandemi eda mencukupkan keperluan geluh ta uga kita banci ndahi-kendahin taglah terbiasi pangan inemen pagi rebi ibas kondisi ekonomis sulit morat marit eda sir toko laba cimbuka toko sir binaga kurang lakona sir dahin ibas perusahaan mungkin deba ipotong gajina sialokan bonus tahun eda tahun sin lebih karena ngalo bonus keuntungan bagi si kurang, sinukur bagi si kurang. Kontrak-kontrak bisnis dibatalkan, rekitekan proyek-proyek lah jalan. Lidengang si makulina. Barang stok itoko nggo menumpuk. Lideba
barang singgo kada luar sape latih ukur tanah tapsa. Kekelengan Tuhan kerinana. Uga dengange. Mungkin banci bagi ateta, mungkin banci tersukut pusuk tak kaingi rencana du Tuhan, kaingi rencana du man kami man bangku. Lit pede basing rana tertori sakin kam Tuhan. Dalam rusurku ban pertawan pertotoi pede badakam lanai bo. Oh Tuhan nina naringan sa. Deba arto Tuhan niku Tuhan nina. Lanai kan 16, lanai kan bias sekali 15 kan Tuhan ne. Go Tuhan niku Tuhan. Uga dengange da Tuhan. Basi bagende. Meruntus de bangor to man Tuhan ne. Adi kamar aku Tuhan tah kampelo ngasup naka. Kekelengan Tuhan rinana. Ibaswari sedaka, waswari pelima kenedaka. Iya juk kita, ini naka. Paulus 6 Timotius, akar segala kejahatan ialah cinta akan uang. Bahasa 6 dari kata kena. Memang adina kita ngit muji dibata beribadah rekebaktim dengan bas pusuhta. Dem pengatakan bujur ras nggo bias yakap si bas kita dengan ngasup kita ngeriah kenca mesituhuna dasar dengan awal kegeluhan si ngalokan mendapatkan keuntungan besar. Jadi tentunya rekebakti dengan tujunta. Rekebakti dengan caranta lako ngajari pusuhta, ngajari purukurenta, gelah ngasuk ngeriahkan silip, gelah ngasuk ngeriahkan si ugapana pesi terjadi. Labo kam ngencai Cengkareng, labo kam ngencai Jakarta, labo teman tasi i Medan, i Kabanjahe, i Kinepen, Bandar Meriah, i Tiga Jumpa, i Tiga Nerket, i Sibolangit, Batu Karang, ngencangan nami. Paksa-paksa simber resulitenda. Kami pejenda bagai kamu. Dua merengih gondarat ijenda pengumuman pemerintah. Makanya kami diperpanjang ke lockdown pertengahan Februari. Maka kami mulai nandangi Natal menda rumah kalalap kebaktin pelaban si gereja toko tutup melungan tengah kota. Natal ndai bikin bagi kamu. Biasanya Natal akap du jenda bas kebaktin runggun kami jenda. Banci 5 kali kebaktin sadawari. Tahun selewat bagelah. Tahun 2010 siwa. Tahun lebih labanci kebaktin. Paskah pelabanci. Natal pelabanci. Bagaimana situasi jadi labo kangen sa Indonesia, labo kangen sa Cengkareng nga nami situasi bagenda krina, Bapak nandeng ko krina. Kami pejenda bagai kang. Makanya relajar kita sendah ibas pustaka sibadia ni nandai. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup. Bias yakap kai simbolik pas kita tandana kita mulai datkan keuntungan simbolin. Relajar mencukupkan, relajar ngukuri ugama kana sikap ugama kabias. Kegelangan Tuhan kerinana. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ninandai Timotius. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah.
Adinina lagu Indiana tandukin kain. Kalhona ho nina. Na 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 kalhona ho. Kaya tandukin kartina kalhona ho. Adikunan terjemahan na. Bagaimana? Sa aku pala buku cakap India. Kalhona ho. Kai si jadi genduarie. Apa yang ada saat ini, apa yang terjadi sekarang belum tentu kita alami besok. Oleh karena itu pengalaman hari ini nikmatilah itu, lakonilah itu, sakit pe kita, biarlah mengalir dalam sakit itu. Ketika kita mendapat keuntungan, ketika kita rugi, ketika kita mengalami berbagai pencobaan dan penderitaan, biarlah kita mengalir, berjalan bersama penderitaan, menikmati, menjalani hari-hari itu. Sebab apa yang kita alami hari ini, mungkin tidak akan kita alami lagi nanti atau besok. Nina, kalau India, nina banna laguna, kalhona ho. Berat memang. Labon tabah. Isi tengah-tengah salabon tabah bundare. Dibandingkan 2010 lalu, memang ke 2010 lalu merak sit pe ekonomi baca dengan kita man bakmi. Lewat mie ayam baca dengan man mie ayam, lewat bakso baca dengan man bakso. Lewat tahu bulat pe banci dengan ketoprak masuk. Asinan Bogor masuk. Enak ai pelang. Tahan selera, tepuk dada. Benuari situasi benuari kadanta. Merincuh ngeman samin, kurang pak sana uang masuk. Makasih usah kape. Langa digelgel mungkin banci bagi mentas asinan Bogor, tukur. Mentas ketoprak beli. Mentas martabak angkat. Kape banci. Kumol dengan banci, enda lah banci. Tapi melalui firman Tuhan hari ini, kita diajar dalam ibadah untuk merasa cukup dengan keadaan kita. Sehingga kita tidak diombang-ambingkan oleh berbagai keinginan dan nafsu duniawi, memuaskan keinginan daging. Sebab endang ngesirbanca kita menderita. Mata tendang ngesirbanca kita menderita. Sebab sidah ka baju kelaki menjile bagah kami nanti tak baju tak. Si tetap ka mobil kelaki yang baru bagah kami nanti tak mobil tak. Tetap katasna ATK, tatap ka sepatu bagi kami nanti tak. Kita menderita karena kita ingin memiliki sesuatu yang ingin dimiliki orang lain. Kita membuat hati kita menderita, terkoyak-koyak dan tercabik-cabik karena ketika kita melihat orang lain kita ingin memiliki apa yang mereka miliki. Tatap bukna, bagah min buku tukang salonja kami ya. Tatap kacamata optik siapa ikange ya. Tatap bajuna, butik siapa ras depanna. Ingat Nina Timotius, kita tidak membawa apapun di dunia ini. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Kai pelaku baba Tuhan. Kai pelaku baba rehakum berenda ku dunia indah. Mulih pe pagi aku. Kai kakal pelaku ku baba. Adina sekuje. Sarahan tarukur selamat kita. Bagaimana kira-kira akan Paulus dan anak Timotius, anak naibas kini terkini. Anak imannya itu. Ketika kita sampai kepada cara berpikir seperti itu. Saja memang di dunia
mesra kakin sehku cara ruku si bagi. Sebab apakah di ko pernah sedekah heda sinanamin tago. Sebab adinina kala pentar, kata orang bijaksana, belajar kaya itu gampang, belajar senang itu tidak sulit. Malah bukan sulit kalau kita punya uang, mau beli baju, tinggal apa sekarang dengan online ini, nukur KP gunari baji. Geser saja kartu, kasih saja PIN, sudah selesai. Pilih apa yang kita mau. Belajar kaya itu, belajar senang itu tidak susah. Belajar kaya itu gampang. Tapi belajar miskin dan susah itu yang sulit. Adingku pernah sinanami. Kalau kita sudah biasa makan di restoran dan tiba-tiba mancina dua-dua, sambal merah putih, garam dan cabai, itu yang sulit. Langa dina erlajar bayak yang labukan. Nah, karena itu kita hidup di tengah kondisi yang sulit ini, mencukupkan apa yang ada dengan kita dan bersyukur sampai kepada pemahaman kata Timotius membantah. Ibadah membuat kita merasa cukup dan merasa apa yang ada pada kita merupakan pemberian Tuhan, sehingga dengan itu kita mensyukuri dan selalu menikmatinya. Banyak orang yang jatuh dalam rupa-rupa pencobaan dan hawa nafsu hanya karena mereka selalu menginginkan uang. Ada orang yang memang dalam pikirannya uang dan uang saja. Bukan hanya jemaat biasa, mungkin saja ada pelayan Tuhan. Saya pernah mendengar seorang pelayan Tuhan yang berkata seperti itu. Iongkos tapi bias nih nah. Iundang ialah kau mau kebaktinku sadar runggun atau ke suatu tempat untuk melakukan ibadah KKR, KKI atau apapun segala macam namanya itu, kurang nih naman panitia. Ya memang bagian intakari tempat kita lakukan penusian. Apakah ada orang-orang yang tidak punya uang? Oh, itu tidak mungkin. Tidak. Apakah ada orang yang tidak perlu uang? Tidak mungkin. Sebab ini lagu dangdut naik bagian demikian. Mau kemana-mana butuh uang, duit. Kemana-mana perlu duit. Mau pacaran butuh duit. Mau belanja butuh duit. Coba kita ke pasar saja. Tiba-tiba kita sakit perut. Kebelet mau ke toilet. Adalah resen, mesra Bundari laman ngecep perlu sen. Enamia. Tidak hanya untuk makan kita perlu uang, tidak hanya ke restoran beli baju atau ke butik kita perlu uang. Ke toilet tiba-tiba kita merasa sesak. Darami toilet perlu sen 2000. Jadi adalah perlu sen, adalah sen lah buka baca kaya ke jalan. Memang uang bukan segala sesuatu. Tapi tanpa uang banyak hal yang tidak berjalan. Gereja perlu banjir dalan adalah kali sen. Bukan kita banjir ban pertemuan Zoom bagian. Adilalin dia yang galar listrik. Ugakan interban perjumpaan kebaktian ibadah online digital bagian adalah vokali sen lako rebahan wifi internet perlu krenasian. Maka naulah kasih katakan akulah perlu sen itu dimulihi ka bagi dina teman ta kala India day
nehi grine nehi. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita supaya menempatkan uang itu sebagai hamba. Seorang ahli filsafat dari Inggris berkata, Francis Bacon berkata, uang adalah hamba yang paling taat, tapi tuan yang paling kejam. Duit, maka juak-juak, suruh-suruhan, pelayan yang paling taat. Tetapi ketika kita dia menjadikan dia sebagai tuan kita, maka kita akan diperbudaknya. Lah saja kita disuruh rendahin 24 jam. Tapi banci bas nipi tapi duit. Maka li ngejel madah kamu. Keri bulu takal ne, keri buk ne. Engkai maka bagia adalah kamu. Labu aku masuk kue ya, labu aku masuk kue. Banci yang nulang. Bas nipi na pengkirasen, dah kamu bulit nipi na pengkirasen. Atau nipi na petang kokalasen na, enak. Rembat yang benak tengah berengi panas, kaya nih, nipi ku dai tangko kalak dompet kuni na, dah kamu. Maka hati-hati, jadi nanggokin terlalu cinta uang, ulah kari nipi tapi dah kamu sen lalap. Kelaki mendem bagai, iya tanda bagai rusur lagi, macam kalkulator. Lalap tidak kira. Likam temanku, hobi ke nikam porkas, singit porkas, SDSB atau togel atau toto gelap. Minum kami ras ke di kopi ada kam tanda bagi lalu bagi. Nulis angka-angka. Sana bicara suruh pikiran na. Kaya nih angka pikan karena arak nina. Uga pes nah menang naring enak no suruh bang. Laka menang-menang. Adi menang karya aku man miso kita nina, man bakso kata maksud. Kaban saya naila kap di bakso, miso. Bagaimana? Cinta uang. Lah saja pusuk tak, lah saja pusuk tak ikat nah, tapi sampai ke dalam mimpi, terbawa ke dalam mimpi. Oleh karena itu Paulus berkata kepada Timotius, dan itu yang sampai pada kita hari ini, cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Kalak jahat. Uga apa cinta uang. Baru dengar tertangkap 2 tokoh di negeri inta berkaitan korupsi. Labor kita kan kitik na gajina, labor kitik gajina, adi pejabat dia. Tapi kurang kinakap. Makana koruptorena banus gambarna bagi menci. Sebab menci adalah kalau tikus itu sebenarnya dia tahu bahwa dia sedang mendekati jerat. Dia makan untuk pelan-pelan, dia tahu bahwa dia itu berjalan ke jerat. Tapi karena dia terus ingin dan akhirnya sampai pada titik tertentu dia memang mati dalam jerat itu. Itulah alasan kenapa para koruptor itu digambarkan sebagai tikus-tikus berdasi. Karena sifat mereka itu seperti tikus, bukan karena mereka miskin, bukan mereka tidak punya. Mereka sudah dikasih fasilitas, mobil, rumah, dan segala macam kemewahan lainnya yang diberikan. Tapi mereka ingin lebih dan ingin lebih lagi. Uang membuka banyak peluang, namun banyak jiwa terbuang justru karena uang. Uang membuka banyak peluang, tapi jiwa bisa terbuang
hati-hati. Hati-hati. Dan siapa saja bisa terkena godaan uang. Karena aroma uang itu menggiurkan. Oleh karena itu, hari ini kita diundang oleh Tuhan melalui firman-Nya untuk beriman dan percaya. Hari ini Tuhan berkata kepada kita untuk menyerahkan diri kita. Meski dalam kemiskinan dan penderitaan seperti kisah Rut dan Naomi yang jatuh bangkrut dan pulang ke Bethlehem, terlunta-lunta menderita, akhirnya mengemis-ngemis dari ladang ke ladang untuk memungut sisa-sisa panenan orang lain. Demikian juga kita di tengah pandemi corona ini diundang untuk memiliki iman. Apa arti iman pada saat ini? Iman memiliki akar kata yang sama dengan kata aman. Iman, orang yang beriman akan dan rasa aman akan membuat hidup nyaman. Itu kelanjutannya. Kita beriman dan kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita akan merasa aman, dan dalam keamanan itu kita akan merasa nyaman. Setiap orang beriman akan merasa hidup aman, sebab dia tahu siapa yang memelihara hidupnya. Itulah Tuhan yang tidak pernah tertidur. Maka dalam khotbah ini saya juga katakan bahwa orang beriman sebenarnya akan menghindari sikap serakah. Sebab keserakahan adalah ketidakpercayaan kepada Tuhan yang berjanji menjadi penjamin dan pemelihara kehidupan. Serakah, terus lu katakan. Ibas cakap karo serakah yang kam igelari perangap. Tenukin kalak rangap, kai pe jumpa ngap. Rangap, eme gambar kalak serakah, rangap, kai pe jumpa ngap. Siat krina ku babah ne. Ini naras turang. Lalu bagaimana kita menentukan kehidupan saat ini? Di tengah pandemi, di tengah masa sulit, kita diundang untuk merasa cukup. Tapi bukan berarti juga kita tidak berusaha. Sebab dalam iman Kristiani kita diajar menjadi seorang yang tangguh, menjadi seorang pejuang, menjadi seorang pekerja dengan semboyan apa? Ora et laba, berdoa dan bekerja, berdoa dan bekerja. Itulah semboyan kita, semboyan kaum Protestan, semboyan kaum Reformasi. Sebab doa dan kerja itu sepasang, seperti suami dan istri, seperti sendok dan garpu, seperti bensin dan mobil, seperti kumbang dan bunga, seperti sepatu sebelah kiri dan sepatu sebelah kanan. Dia harus berjalan beriring. Bekerja saja tanpa doa itu seperti memakai sepatu sebelah, atau berdoa tanpa bekerja juga memakai sebelah sepatu. Dia harus beriring berjalan. Nah, dengan semua labora kita bekerja, dan bekerja tidak dengan setengah-setengah, tapi melakukan yang terbaik dan tekun. Namun tidak hanya cukup dalam kondisi saat ini, kita tidak cukup hanya bekerja keras, tekun, tapi juga kreatif dan cerdas. Maksimalkan segala potensi. Kaisi